kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Manis Mata yang beranggotakan Marwasari, Putri Nazarina, Aini Nursari, Maria Paula Renata, Puspa Dewi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian lipid. Lipid berasal dari kata lipos dalam bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan suka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh, sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Asam lemak merupakan asam organik golongan asam karboksilat yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Asam lemak terdapat dalam bentuk asam karboksilat dengan rantai karbon panjang dan mempunyai rumus sebagai berikut. Asam lemak jenuh tidak mengandung ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Contoh, asam lemak jenuh yaitu asam butirat, asam kaproat, asam miristat, dan asam stearat. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh mengandung ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Contoh asam lemak tidak jenuh yaitu asam oleat, asam linoleat, dan asam polnitoleat. Lemak merupakan senyawa ester trigliserida yang dihasilkan dari reaksi antara tiga asam lemak dengan gliserol. Gliserol adalah senyawa alkohol yang memiliki 3 gugus hidroksil. Panjang rantai asam lemak tersebut dapat sama atau berbeda. Asam lemak yang terdapat di alam diantaranya asam palmitat, asam stearat, asam oleat, dan asam linoleat. Istilah minyak digunakan untuk lemak yang berbentuk cair pada suhu ruangan. Minyak berasal dari tumbuhan, misal kelapa, kedelai, dan jagung. Lemak dapat mengalami reaksi hidrolisis dan reaksi oksidasi. Reaksi hidrolisis lemak berlangsung dengan asam, basa, atau enzim tertentu. Reaksi oksidasi lemak atau minyak menimbulkan rasa dan bau tidak sedap. Proses ini disebut ketengikan. Faktor-faktor yang memengaruhi ketengikan antara lain kelembapan udara, cahaya, suhu tinggi, dan adanya bakteri. Fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup. Fosfolipid terdiri atas 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Fosfolipid memiliki kerangka gliserol dan 2 gugus asli. Pada posisi ketiga dari kerangka gliserol ditempati oleh gugus fosfat yang terikat pada aminon alkohol. Molekul fosfolipid dapat dipandang terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larutan dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Lilin merupakan ester dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol rantai panjang antara 14 sampai 34 atom karbon. Lilin tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lemak. Lilin tidak mudah terhidrolisis dan tidak dapat diuraikan oleh enzim
yang menguraikan lemak. Pada tumbuhan dan hewan, lilin berfungsi sebagai lapisan pelindung atau penahan air. Lilin diperoleh dari lebah, paus, dan lumba-lumba. Lilin dari lebah madu terbentuk dari campuran beberapa senyawa, terutama mirisil palmitat. Sementara itu, lilin dari paus sebagian besar terbentuk dari setil palmitat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. See you!